Lihatlah dunia hari ini. Apa yang dijual di iklan, apa yang viral di media sosial. Tubuh, kulit, payudara, bokong, seks. Kita hidup dalam peradaban yang menjadikan seks sebagai Tuhan baru. Ia dijanjikan sebagai kebahagiaan. Ia dijadikan tolok ukur cinta. Ia dipakai untuk menjual segala hal dari mobil hingga sabun cuci muka. Kita tidak sadar bahwa kita sedang menyembah hawa nafsu. Stoik menyebut ini perbudakan batin yang dibungkus dengan kata kebebasan. Mereka berkata ini tubuhku, hakku, tapi lupa bahwa tubuh adalah alat, bukan tujuan. Mereka mengejar orgasme padahal jiwanya kosong. Mereka bicara cinta tapi tidak mengenal kedalaman batin. Dorongan seksual adalah kodrat. Tapi kodrat tak selalu jadi jalan kebaikan. Perbedaan manusia dan binatang adalah kesadaran. Menurut Stoik, seks bukan dosa, tapi jika dikendalikan nafsu, ia bisa merusak ketika seks menjadi Tuhan. Budaya modern menyembah seks, film, iklan, media sosial. Nafsu seksual dijual, dieksploitasi, dan dijadikan komoditas. Kita mulai mengukur cinta dari tubuh, bukan jiwa. Seks dijanjikan sebagai kebahagiaan, tapi sering berujung hampa. Berapa banyak hubungan rusak karena seks? Berapa banyak jiwa tergoda, lalu hancur karena tak bisa berhenti? Teknik Stoik, objektifikasi hasrat lihat nafsu seperti awan, bukan identitas. Teknik meditasi. Saat nafsu muncul, jangan langsung diladeni tapi amati. Kamu bukan keinginanmu, kamu adalah pengamat keinginanmu. Tanamkan rasa jijik bukan terhadap seks sebagai fungsi, tapi terhadap perbudakannya. Lihatlah orang yang diperbudak hasrat. Latih pikiran. Aku bukan budak tubuh, aku bukan budak hormon. Orang suci selalu melampaui seksualitas. Nabi, yogi, rahib, sufi, semua menaklukkan hawa nafsu. Seks bukan tujuan hidup, tapi ujian bagi jiwa. Tubuh akan mati, nafsu akan padam, tapi jiwa bisa tumbuh. Belajarlah menundukkan hasrat, dan kamu akan menundukkan dunia. Saat kamu tak dikendalikan seks, kamu bisa mencintai dengan lebih murni. Bagian 1. Seks manusia atau binatang? Seks bukan hal buruk, ia bagian dari kodrat, tapi kodrat bukanlah kompas kebenaran. Binatang kawin tanpa cinta, tanpa pertimbangan, tanpa kendali. Dan jika manusia hanya mengejar seks demi kenikmatan, apakah ia benar-benar manusia, atau hanya binatang dengan kemampuan bicara? Stoik berkata, kita bukanlah budak tubuh, kita penguasa tubuh. Epictetus, seorang budak yang menjadi filsuf besar, pernah ditanya, apakah kamu tidak ingin menikah, tidak ingin seks? Ia menjawab, aku ingin menjadi bebas. Bagi Epictetus, seks bukan masalah, tapi perbudakan terhadap seks, itulah yang menghancurkan martabat manusia. Bagian 2. Ketika seks menjadi Tuhan. Lihatlah dunia hari ini, apa yang dijual di iklan, apa yang viral di media sosial. Tubuh, kulit, payudara, bokong, seks. Kita hidup dalam peradaban yang menjadikan seks sebagai Tuhan baru. Ia dijanjikan sebagai kebahagiaan. Ia dijadikan tolok ukur cinta. Ia dipakai untuk menjual segala hal, dari mobil hingga sabun cuci muka. Kita tidak sadar bahwa kita sedang menyembah hawa nafsu. Stoik menyebut ini perbudakan batin yang dibungkus dengan kata kebebasan. Mereka berkata ini tubuhku, hakku, tapi lupa bahwa tubuh adalah alat, bukan tujuan. Mereka mengejar orgasme padahal jiwanya kosong. Mereka bicara cinta tapi tidak mengenal kedalaman batin. Bagian 3. Ilusi seks dan kekosongan jiwa. Coba ingat. Berapa kali kamu mengejar seseorang hanya karena fantasi seksual? Dan ketika tubuhnya telah kamu nikmati, apa yang tersisa? Seringkali kekosongan. Karena seks hanya bisa memberi kebahagiaan beberapa menit,
tapi meninggalkan kekosongan bertahun-tahun. Seneca berkata, keinginan yang tidak dibatasi hanya akan melahirkan penyesalan yang mendalam. Banyak hubungan hancur karena seks datang sebelum cinta. Banyak orang terperangkap dalam pornografi karena mereka mengira itu pelampiasan, tapi itu justru pengikat. Nafsu tidak akan pernah puas. Seperti api, ia tidak pernah berkata, cukup. Dan orang yang terus memberi kayu bakar pada nafsunya akan terbakar oleh apinya sendiri. Bagian 4. Mengamati nafsu dari jarak jauh. Filsafat mengajarkan satu hal penting. Jangan langsung percaya dengan pikiranmu. Jangan langsung taat pada keinginanmu. Bayangkan kamu sedang duduk lalu tiba-tiba muncul hasrat. Ingin melihat, menyentuh, menikmati tubuh seseorang. Tapi Stoik berkata, tahan, amati, jarakilah. Kamu bukan keinginanmu. Kau adalah penggamat keinginanmu. Itulah mengapa meditasi penting. Ketika nafsu datang, jangan dilawan dengan marah. Lihat saja, biarkan ia datang, biarkan ia pergi. Seperti awan di langit, tidak abadi, tidak mutlak, tidak menentukan siapa kamu. Marcus Aurelius menulis, jika kamu bisa melihat pikiranmu sebagai tamu, maka kamu bisa memilih siapa yang tinggal dan siapa yang pergi. Bagian 5. Membangun jijik pada perbudakan seksual. Seks bukan sesuatu yang perlu kamu benci, tapi ketergantungan pada seks, itulah yang harus kamu jijiki. Lihatlah orang yang diperbudak nafsu, yang hidup dari masturbasi ke masturbasi. Yang tidak bisa tidur sebelum membuka situs biru, yang kehilangan fokus, kehilangan relasi, kehilangan kedalaman, semua karena dikendalikan tubuh. Kebebasan sejati adalah ketika kamu tidak lagi dikendalikan oleh desakan tubuhmu. Zen. Bangun rasa jijik bukan pada tubuh orang lain, tapi pada fakta bahwa dirimu bisa diperintah oleh keinginan. Katakan dalam hati, aku tidak akan menjadi binatang, aku akan menjadi penguasa diriku sendiri. Bagian A. Spiritualitas dan seksualitas. Lihatlah para nabi, rahib, yogi, sufi. Hampir semua menaklukkan seks sebelum bisa masuk pada tingkat spiritual tertinggi. Yesus menyepi, Buddha meninggalkan istana dan istri. Nabi Muhammad berpuasa, menyendiri di Gua Hira. Para rahib Tibet bahkan tidak bersentuhan dengan wanita. Mereka tidak membenci seks, tapi mereka tahu bahwa jalan ke dalam batin butuh kemurnian, dan nafsu jika tidak dikendalikan akan mengaburkan cahaya batin. Puasa, meditasi, wirid, tafakur, semua latihan spiritual punya tujuan yang sama, menaklukkan tubuh agar jiwa bisa bicara. Hidup di atas tubuhmu. Tubuhmu akan mati, wajahmu akan keriput, organ seksualmu akan lumpuh. Tapi jiwamu bisa bersinar jika kamu merdeka. Ketika kamu tak lagi diperbudak oleh dorongan seksual, kamu akan menemukan cinta yang sejati. Bukan cinta karena bentuk, tapi karena keberadaan. Dan saat kamu menolak ajakan nafsu sesaat, kamu sedang berkata pada semesta, aku telah menang. Nafsu itu api, maka jadilah air. Nafsu itu seperti api. Ia bisa memberi hangat, tapi juga bisa membakar seluruh hidupmu. Masalahnya bukan pada apinya, tapi pada ketidaktahuanmu menaruh batas. Ketika kamu memberi makanan pada nafsu tanpa henti, maka ia akan berubah menjadi monster. Ia tak peduli moral, tak peduli agama, tak peduli siapa yang kau sakiti. Yang ia tahu hanya satu kata, lagi. Dan kamu manusia. Kamu punya kehendak bebas. Kamu bisa berkata tidak. Stoik mengajarkan bahwa pengendalian diri adalah bentuk kekuatan tertinggi. Karena orang kuat bukan yang bisa menaklukkan musuh, tapi yang bisa menaklukkan dirinya sendiri. Ya, lebih baik menyalakan cahaya di dalam batin daripada menyalakan tubuh dalam nafsu yang membara. Jadilah air, tenang, dingin, jernih. Saat dunia terbakar oleh nafsu,
kamu tetap jernih dalam kesadaran. Kamu tetap utuh dalam pengendalian. Mungkin kamu yang mendengarkan ini sedang merasa kotor. Sudah kecanduan, sudah berulang kali terjatuh. Sudah mencoba berhenti, tapi selalu kalah. Tenanglah, ini bukan soal kesempurnaan, tapi soal perjuangan. Setiap kali kamu mengatakan tidak pada dorongan itu, meski hanya sekali, kamu sedang membangun kekuatan. Sedikit demi sedikit, hari demi hari. Marcus Aurelius berkata, tidak ada manusia yang tidak gagal, tapi yang mulia adalah mereka yang kembali berdiri dan melanjutkan. Berlatihlah. Jika hari ini kamu gagal, jangan menghina dirimu. Besok kamu bisa lebih kuat. Dan siapa tahu, suatu hari nanti, kamu akan menjadi manusia yang tidak hanya bebas dari nafsu, tapi juga bisa membimbing orang lain keluar dari gelap yang sama. Bagian tambahan, latihan harian menaklukkan nafsu. 1. Puasa batin. Puasa bukan hanya soal menahan makan dan minum. Puasa sejati adalah menahan diri dari apa yang menguasaimu. Hari ini coba latihan. Tidak menyentuh HP jika hanya ingin mencari sensasi tubuh. Tidak meladeni pikiran cabul. Tidak membiarkan pandangan berlama-lama di tubuh orang lain. Kamu tidak menolak seks, tapi kamu sedang melatih jiwa untuk memimpin. Puasa adalah latihan bagi raja jiwa untuk memerintah tubuh. Ibnu Qayyim. 2. Menulis nafsu. Ambil buku, tulis. Kapan biasanya nafsu datang? Apa pemicunya? Apa yang kamu rasakan setelah menuruti nafsu itu? Dengan menulis, kamu sedang mengubah kabut jadi bentuk. Kamu sedang mengubah kekacauan jadi kejelasan. Karena musuh yang kamu kenali akan lebih mudah kamu kalahkan. 3. Visualisasi diri ideal. Bayangkan dirimu dalam 3 bulan ke depan. Bebas dari pornografi. Tidak reaktif pada tubuh orang lain. Tidak diperbudak oleh dorongan sesaat. Rasakan tenangnya, damainya, kuatnya dirimu. Lalu katakan dalam hati, itulah aku. Aku sedang menuju ke sana. Tidak semua kemenangan berbunyi. Kadang, kemenangan terdalam justru datang di tengah sunyi. Ketika kamu berada di kamar sendirian, ketika nafsu datang mengetuk dan berkata, hanya sebentar saja. Dan kamu menjawab, tidak, aku telah cukup. Di sanalah kamu sedang menjadi tuan atas dirimu. Di sanalah kamu sedang menjadi manusia sejati. Jika Anda setuju, saya bisa menyusun versi final dalam satu dokumen PDF atau video script berdurasi 1 jam plus, memberi narasi audio dengan suara khas kontemplatif, atau membuat versi religius sesuai tradisi yang Anda pilih, misalnya Islam atau Stoik murni. Apakah Anda ingin saya mulai menyusun finalnya dalam bentuk siap produksi?